Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 20621111001, mata kuliah Dasar-Dasar Genetika dengan dosen pengampu Ibu Fitri Silvalen. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu DNA, apa itu gen, apa itu sel dan struktur, dan bagaimana transkripsi dan translasi DNA. DNA. Kita awali dari definisi DNA. DNA atau bisa disebut dengan deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Informasi genetik seperti apa? Yaitu tentang jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat. DNA terdiri dari 3 macam molekul, yaitu gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. DNA setiap individu itu berbeda, kecuali yang kembar identik. DNA diwariskan orang tua kepada keturunannya. Nah, dari seluruh DNA ada yang setengah dari ayah dan ada yang setengah dari ibu. Sumber DNA adalah sel, antara lain sperma, jaringan, tulang, darah. Darah ini bisa diambil dari ayah ataupun dari si ibu. Rambut atau bulu yang memiliki akar. DNA terdapat di dalam sel. Bagian terbesar dari DNA terdapat di dalam nukleus, terutama dalam kromosom. Apa sih fungsi dari DNA? Fungsi DNA yang pertama itu untuk mengidentifikasi gen, yang kedua untuk menentukan garis keturunan anak dengan ayahnya, dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Dan yang keempat, sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Yang kedua itu ada gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat untuk organisme hidup. Bentuk fisiknya merupakan urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi untuk organisme yang memilikinya. Penggunaan gen dalam kehidupan sehari-hari yaitu gen cerdas atau gen warna rambut, gen warna mata, dan lain sebagainya. Gen diwariskan oleh suatu individu kepada keturunannya melalui suatu ronde reproduksi bersama-sama dengan DNA yang membawanya. Sehingga informasi yang menjaga keutuhan bentuk dan fungsi kehidupan suatu organisme bisa terjaga. DNA tadi terkait dengan gen. Gen mengkode enzim, satu gen mensintesis satu enzim. Gen juga mengkode protein dan sebagian protein tersusun dari 2 atau banyak polipeptida. Struktur gen terdiri dari pada sel eukariot. Yang pertama itu domain regulasi inisiasi transkripsi. Yang kedua itu ada intron, yang ketiga ada ekson. Ekson ini merupakan lahan kodifikasi protein ditranskripsi secara overlapping maupun non-overlapping. Yang keempat itu struktur gen pada eukariot, yaitu domain regulasi kesudahan transkripsi. Gen disebut aktif jika ditranskripsikan menjadi RNA. Yang ketiga ada sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau biasa kita sebut dengan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subselular organisel yang juga dikelilingi membran. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, yaitu menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau secara mitosis. Ini merupakan proses dari mitosis. Sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Siklus ini terjadi secara berkelanjut. Struktur sel. Pasti setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktur berbeda, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariota terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel. Sedangkan prokariot tidak memiliki nukleus. Apa sih sel prokariotik? Pada sel prokariota tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, berdiameter 0,7 sampai 2,0 mikrometer. Dan volumenya sekitar 1 mikrometer, serta terdiri dari selubung sel, membran sel,
sitoplasma, nukleoid, dan struktur lainnya. Prokariota umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid. Prokariota memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA melingkar. Prokariota memiliki sejumlah protein struktural yang disebut sitoskeleton. Protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Sel eukariotik. Pada sel eukariota memiliki nukleus. Diameter sel eukariota biasanya 10 hingga 100 mikrometer. 10 kali lebih besar daripada bakteri. Organel yang dimiliki hampir semua sel eukariota. Yang pertama, mitokondria, yaitu tempat sebagian besar metabolisme energi sel terjadi. Yang kedua, retikulum endoplasma, yaitu suatu jaringan membran tempat sintesis glikoprotein dan lipid. Yang ketiga, badan Golgi, yang mengarahkan hasil sintesis sel ke tempat tujuannya. Yang keempat, peroksisom, yaitu tempat perombakan asam lemak dan asam amino. Sel tumbuhan maupun sejumlah eukariota uniseluler memiliki satu atau lebih vakula. Vakula itu yaitu organel tempat menyimpan nutrien dan limbah, serta tempat terjadinya sejumlah reaksi penguraian. Definisi dari struktur tadi. Yang pertama, membran. Membran sel yang membatasi sel plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan adesi sel. Yang kedua, nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota. Sebagian lain gen terletak di dalam mitokondria dan kloroplas, dengan diameter rata-rata 5 mikrometer. Nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu disebut mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak ribosom. Contohnya, sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom. Ribosom pada eukariota lebih besar daripada ribosom pada prokariota. Pada eukariota, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Sebagian besar protein yang diproduksi ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Sementara ribosom terikat umumnya membuat protein yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam membran, untuk dibungkus di dalam organel tertentu seperti lisosom untuk dikirim keluar sel. Yang keempat, sistem endomembran. Berbagai membran dalam sel eukariota merupakan bagian dari sistem endomembran. Sistem ini memiliki berbagai fungsi, termasuk sintesis dan modifikasi protein, serta transfer protein ke membran dan organel atau keluar sel, sintesis lipid, dan penetralan jenis racun. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar, ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu, seperti organel tertentu atau membran, akan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Protein yang terbentuk akan terdorong ke bagian dalam retikulum endoplasma yang disebut lumen. Di dalam lumen, protein tersebut mengalami pelipatan dan dimodifikasi. Misalnya, dengan penambahan karbohidrat untuk membentuk glikoprotein. Protein tersebut lalu dipindahkan ke bagian lain sel di dalam vesikel kecil yang menyambut keluar dari retikulum endoplasma dan bergabung dengan organel yang berperan lebih lanjut dalam modifikasi dan distribusinya. Kebanyakan protein menuju ke badan Golgi yang akan mengemas dan memilahnya untuk diantarkan ke tujuan akhirnya. Yang keenam, badan Golgi.
Jumlah dan ukuran badan Golgi bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolismenya. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein yang akan disekresikan keluar sel. Ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang diterapkan di dalam lisosom. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Lisosom menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis. Ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Lisosom juga berperan dalam fagositosis, yaitu proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain untuk diuraikan. Contoh sel yang melakukan fagositosis ialah sejenis sel darah putih yang disebut fagosit, yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kedelapan, vakula. Vakula memiliki fungsi mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan limbah metabolisme. Zat beracun disimpan di vakula sebagai mekanisme pertahanan, mempertahankan tekanan turgor tumbuhan. Yang kesembilan, mitokondria. Sebagian besar sel eukariota mengandung banyak mitokondria yang menempati sampai 25% volume sitoplasma. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler. Respirasi seluler itu yaitu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Mitokondria menghasilkan sebagian besar ATP. Energi kimiawi ATP digunakan untuk menjalankan berbagai reaksi kimia dalam sel. Ke-10, kloroplas. Kloroplas juga memiliki DNA dan ribosomnya sendiri, serta tumbuh dan memperbanyak dirinya sendiri. Kloroplas mengandung klorofil. Klorofil terdapat pada membran tilakoid yang berperan dalam pembentukan ATP. Sebagian ATP yang terbentuk digunakan oleh enzim di stroma untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa antara berkarbon 3 yang kemudian dikeluarkan ke sitoplasma dan diubah menjadi karbohidrat. Selanjutnya, peroksisom. Peroksisom mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Tugas peroksisom ini adalah mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek yang kemudian dibawa ke mitokondria untuk oksidasi sempurna. Next, sitoskeleton. Sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Sitoskeleton sel eukariot pada mikrotubulus diwarnai hijau, sementara mikrofilamen diwarnai merah. Mikrotubulus berupa silinder berongga yang memberi bentuk sel, menuntun gerakan organel, membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Filamen intermediat mendukung bentuk sel dan membuat organel tetap berada di tempatnya. Mikrofilamen berfungsi dalam kontraksi otot pada hewan, pembentukan pseudopodia untuk pergerakan sel amela, dan aliran bahwa di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Terakhir, komponen ekstraseluler. Sel-sel hewan dan tumbuhan disatukan sebagai jaringan, terutama oleh matriks ekstraseluler, yaitu jejaring kompleks molekul yang disekresikan sel dan berfungsi utama membentuk kerangka pendukung. Terutama pada hewan, sel-sel pada kebanyakan jaringan terikat langsung satu sama lain melalui sambungan sel. Pengertian transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan pembentukan atau sintesis mRNA atau pesan RNA dari DNA template. DNA template yaitu dari kelebihan berkas DNA. Transkripsi yaitu proses dari rangkaian ekspresi genetik. Transkripsi maksudnya ialah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang berganti hanya basa nitrogen timin di DNA yang pada di RNA didukung oleh urasil. Transkripsi berlangsung di nukleus. Enzim yang berperan dalam transkripsi yaitu RNA polimerase. Transkripsi berlanjut di dalam inti sel atau dalam matriks mitokondria dan plastida. Transkripsi dipicu oleh rangsangan. Pada proses tanpa rangsangan, transkripsi berlanjut bersambung gen-gennya yang disebut dengan gen konstitutif. Sementara itu, gen yang memicu rangsangan biasanya
gen yang dihasilkan sewaktu-waktu yang disebut gen regulatorik karena biasanya mengatur mekanisme khusus. Rangsangan hendak mengaktifkan proses promoter inti, segmen gen yang bekerja sebagai pencerap RNA polimerase. Hasil transkripsi nanti yaitu berkas RNA yang sedang mentah yang disebut mRNA primer. Di dalamnya terdapat fragmen berkas untuk protein yang diatur dan membantu sintesis protein, atau bisa disebut dengan translasi. Apa saja tahapan transkripsi? Yang pertama itu ada inisiasi. RNA polimerase dapat mengenali sisi awal dari suatu gen, dengan demikian enzim ini mengetahui di mana harus memulai mesin mRNA. Daerah awal pengenalan berupa sekuen DNA khusus yang berada pada sekuen awal suatu gen yang disebut dengan promoter. Yang kedua, elongasi. RNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida untuk memperpanjang rantai mRNA yang komplement dengan strand DNA. RNA polimerase menempatkan ribonukleosida trifosfat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan DNA polimerase dalam mengambil dan menempatkan DNTPase. Namun demikian, karena sintesis ini hanya berlangsung dalam untai tunggal, maka berlangsung satu arah. Ketiga, terminasi. Berakhirnya polimerasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Regulasi pasca transkripsi yang pertama itu ada capping, metilasi atau penambahan gugus metil yang sebagian besar terakumulasi pada ujung 5' mRNA. Struktur ini dikenal sebagai tudung mRNA berupa molekul 7-metilguanosin. Fungsi dari mRNA ini yang pertama itu untuk melindungi mRNA dari degradasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi translasi mRNA. Yang ketiga, meningkatkan pengangkutan mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses splicing mRNA. Proses kedua pasca transkripsi yaitu polyadenilasi. Berawal dari rantai poli A ditambahkan pasca transkripsi karena tidak ada bagian gen yang mengkode rangkaian A atau T semacam ini. Yang ketiga, RNA splicing. Gen terdiri dari akson dan intron ditranskripsi pre-mRNA. Intron dipotong dari pre-mRNA, ekson disambung membentuk mRNA. Yang keempat, RNA. Misalnya terjadi pada sekuens mRNA sitokrom. Proses disintesis dari cetekan mRNA melalui proses translasi. Di translasi terjadi pembentukan protein. Translasi ialah penyusunan protein dari sekuen asam amino berdasarkan kode yang dibawa mRNA. Perangkat yang diperlukan dalam sintesis protein yang pertama itu ribosom, yang kedua messenger RNA, yang ketiga ribosomal RNA, dan yang keempat transfer RNA. Adapun untuk tahapan translasi ini, yang pertama proses pembacaan kodon dan menggabungkan asam amino melalui ikatan peptida. Kemudian mRNA dibaca pada ribosom. Lalu tRNA membawa asam amino ke ribosom. Asam amino dikombinasi untuk membentuk protein. mRNA yang tadi ditranslasi di dalam ribosom dengan menggunakan tRNA sebagai molekul adaptor. Selanjutnya, sekuen nukleotida dibaca setiap 3 basa. Setiap triplet atau 3 basa disebut kodon. Ini. Setiap kodon mengkode asam amino. Setiap asam amino bisa dikode oleh 1 atau lebih kodon. Sejumlah 64 kodon yang mungkin diekspresikan menjadi asam amino tertentu disebut kode genetik. Regulasi pasca translasi, di mana terjadi pemanjangan yang melibatkan mekanisme proofreading. Proofreading ini merupakan sistem koreksi jika terjadi kesalahan dalam penggabungan aminoasid tRNA pada ribosom.